Bab 225. Melihat dia akan segera menciumnya, Isabel spontan panik dan menyampingkan wajahnya. Pada akhirnya orang itu pun hanya bisa mencium pipi Isabel. Kamu keberatan karena aku belum cukup tampan? Atau kurang gagah? Atau mungkin kurang kaya? Kapten berkata dan ekspresi tertekan. Kapten salah paham. Isabel menunduk dan berkata, "Aku sudah punya suami." Tetapi baru saja kamu sudah mengatakan bahwa kamu hanya menumpang nama sebagai istri direktur. Kamu pun tidak perlu menjaga hati untuk suamimu lagi. Kapten lanjut berkata, sambil memainkan rambut Isabel dengan jari tangan dan mengecup bagian bawah hidungnya dengan tangan. Terlintas ekspresi kesal dalam mata Isabel. Dia tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata dengan nada tinggi, "Itu urusanku, tidak ada hubungan dengan Anda." Wah, galak sekali. Kapten itu tertawa dan melanjutkan, "Kalau begitu, apakah kamu menyukai suamimu?" Isabel melototi sejenak dan berkata, "Apa hubungannya denganmu? Lepaskan. Aku ingin pergi." "Bukankah kamu yang datang mencariku? Kenapa sekarang malah buru-buru ingin pergi?" Kapten itu tidak mungkin melepaskan Isabel begitu saja. "Kapten, begitu santaikah dirimu? Maaf, aku sangat sibuk." Isabel mendorong dada laki-laki itu dengan kuat. Entah karena takut menyakiti Isabel atau bukan, kapten itu menuruti dorongannya dan sedikit menjauh. "Aku juga sangat sibuk." Kapten menghela nafas meskipun terhalangi oleh topeng. Ekspresi hangat pada kedua mukanya tetap saja tersalurkan dengan baik kepada Isabel. Aneh sekali, kenapa rasanya semakin akrab dengan kapten ini. Isabel berbalik badan dan akan segera membuka pintu, tetapi malah sadar pintu itu tidak bisa dibuka. Tanpa sidik jariku, siapapun tidak bisa masuk ke kamar ini. Sama halnya dengan orang-orang yang ingin keluar. Kapten tersenyum dengan malas dan berkata pelan, "Lebih baik kita duduk dan mengobrol saja." Isabel melihat kapten kapal itu. Apa maksudnya? Kapten itu pun mengambil 2 kursi dari sudut ruangan. Meskipun sangat sederhana, dia tetap mengundang Isabel dengan sangat terhormat untuk duduk dan beristirahat sejenak. Di atas kapal itu, kapten memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Sebagai seorang penumpang biasa, dia juga tidak mungkin mampu melawannya. Maka ada kalanya memang harus menunduk. Pada akhirnya Isabel duduk dengan terpaksa. Kapten itu pun turut duduk dengan santai. Setelah mengerti akar permasalahannya, Isabel pun mulai marah. Dia datang untuk mencari kamar mandi, bukan untuk mencari laki-laki tampan. Lihatlah, begitu cerobohnya aku. Seharusnya belok kanan 2 kali, baru akan menemukan kamar mandi. Kapten itu seolah menebak isi hati Isabel, langsung berkata dengan santai. Wajah Isabel langsung merah dalam seketika. Apakah pembawaan dirinya sungguh kelihatan jelas? Baiklah, sesungguhnya memalukan di depan laki-laki tampan adalah yang paling memalukan. Isabel juga malas untuk menjelaskan apa-apa lagi, langsung menuju kamar mandi sesuai arahan kapten. Tetapi setelah keluar, Isabel baru menyadari, selain pintu kamar, tidak ada jalur penghubung lainnya, kecuali merobohkan dinding dan terjun ke dasar laut. Orang itu sungguh menyebalkan. "Baiklah, apa yang ingin kamu bahas? Katakan saja." Isabel berkata dengan kesal. "Apakah menurutmu aku tampan?" Kapten kapal tiba-tiba bertanya. Isabel tercengang.
Pertanyaan macam apa itu? Aku lebih tampan, atau suamimu lebih tampan? Kapten itu lanjut bertanya. Dengar-dengar, Ravindra memiliki julukan sebagai suami milik bersama. Dia mengalahkan semua kaum bangsawan di kawasan Eropa dan Asia, dan memiliki reputasi paling besar di media sosial. Coba kamu bandingkan aku dengannya, bagaimana? Isabel bertanya setelah mendengarnya. Kapten, Anda tidak demam kan? Bisa-bisanya dia melemparkan pertanyaan yang begitu kekanak-kanakan. Atau mungkin sebenarnya kamu sama sekali tidak puas dengan wajah suamimu? Kapten lanjut bertanya. Bisakah Kapten menanyakan hal yang lebih berkualitas? Isabel mulai tidak sabar. Misalnya berapa PIN kartu ATM Ravindra? Apakah kamu akan mengatakannya? Orang itu lanjut bertanya. Isabel terdiam. Aku sendiri pun tidak tahu PIN kartu ATM-nya. Ravindra hanya memberinya sebuah kartu debit dan mengisikan saldo untuknya secara berkala. Dia bahkan tidak pernah tahu berapa PIN ATM Ravindra sendiri. Ternyata benar, rasanya sungguh gagal menjadi seorang istri. Kapten tiba-tiba tidak kuat menahan tawa. Kamu lucu sekali. Ini bukan memujiku kan? Isabel melirik kapten itu dan berkata dengan tidak sadar. Bisakah langsung bicara pada intinya? Jika asistenku tidak menemukanku, dia akan melapor polisi. Sekalipun kamu tahu siapa aku dan memiliki kekuasaan dan kedudukan yang sangat tinggi, tetap tidak ingin berurusan dengan Ravindra kan? Meskipun kami tidak memiliki hubungan yang baik, tetapi selama aku masih menjadi istri direktur kita Dara Finance Group, selama itu juga dia akan melindungiku. Tidak takutkah kamu telah menahanku seperti ini? Kelihatannya kamu masih saja bergantung padanya. Kapten kapal melanjutkan dengan malas. Bukankah tidak akan ada masalah jika dia tidak tahu? Jika kamu terus membosankan seperti ini, aku sungguh akan melapor polisi. Sekalipun kamu yang berkuasa di atas kapal ini. Tetapi jika sampai meremehkan perkataanku, aku tidak akan membuatmu pergi begitu saja. Kesabaran Isabel sudah terkuras habis, langsung berdiri dengan tegak dan berkata, "Lepaskan aku." Kapten itu tercengang. Kelihatan terkejut dengan ketampanannya yang tidak berguna. Amarah pada wajah Isabel terlihat semakin jelas. Ternyata sungguh bisa marah. Beberapa menit kemudian kapten itu pun berdiri dan membuka pintu dengan sidik jari. Isabel berbalik badan dan keluar dengan kesal. PIN aku 611210. Isabel yang sudah berjalan ke depan pintu tiba-tiba mendengar perkataan yang aneh. Semua PIN kartuku sama saja, lain kali tidak boleh lupa lagi. Sungguh terlalu aneh. Isabel menatap orang itu dengan galak. Teringat kejadian dia yang digandeng ke lantai dansa begitu saja, lalu digiring masuk ke tempat ini, dan bahkan ditahan dengan tak berdaya, serta menemaninya membahas semua yang tidak penting. Saat kapten berjalan ke arahnya, Isabel tiba-tiba menekuk lengan kanan dan mendorong perut orang itu dengan kuat menggunakan sikunya, hingga terdengar suara benturan yang kuat. Isabel barulah merasa senang. Dia menoleh dan melototi orang itu dengan galak. Lain kali akan lebih parah dari ini. Selesai berkata, Isabel langsung berjalan pergi dengan kesal. Kapten itu malah melihat bayangan Isa sambil tidak kuat menahan tawa. Tikus putih yang sedang marah ternyata terlihat jauh lebih menggemaskan. Setelah Isabel pergi, kapten itu melepaskan topeng dan rambut palsunya, menampakkan keindahan dan ketampanan wajah itu. Nando berjalan dari tempat gelap.
Direktur sungguh memiliki hobi yang sangat aneh. Direktur, Nyonya sudah pulang. Nando berkata dengan suara rendah. Aku tahu. Ravindra menegakkan badan. Pakaian kapten yang ketat itu semakin menambah kegagahan pada dirinya. Isabel kembali ke tempat Fiona dan Raisa dengan kesal. Ada apa ini? Raisa melihat Isabel sekilas. Kamu jatuh di kamar mandi? Kenapa ke kamar mandi saja lama sekali? Baru saja ada asistenmu pergi mencari. Tetapi sudah ke beberapa kamar mandi tetap tidak berhasil menemukanmu. Jika bukan karena tahu kamu baik-baik saja, kami pasti sudah pergi mencarimu. Isabel bertanya dengan penasaran. Bagaimana mungkin kamu tahu aku baik-baik saja? Jelas-jelas baru saja mengalami masalah besar. Dia bahkan sudah dijadikan tahanan rumahan oleh seorang kapten yang meskipun tampan, tetapi malah berprinsip sangat aneh dan menyukai ibu hamil. Semenjak naik ke atas kapal, kita mendapat semua pelayanan terbaik. Orang buta pun tahu ada seorang yang mengenalimu di atas kapal ini. Makanya terus membujuk dan memuja-mujamu. Siapa lagi yang berani? Karena saat ini dirinya masih di atas kapal, tidak boleh sampai menyinggung kapten yang otaknya berulang itu. Fiona masih fokus memancing, sembari berkata, benar tuh, di tempat lain memang tidak aman, tetapi di atas kapal ini kamu aman 100%. Semua yang datang ke kapal ini adalah orang-orang dari perusahaan Mailun. Tidak ada yang dirugikan. Lagi pula kamu juga tidak merebut keberuntungan mereka. Untuk apa orang-orang jahat kepadamu? Baiklah, sekalipun dia menceritakan kejadian itu, apakah mereka pasti akan percaya? Rasanya tidak. Aku dapat ikan lagi. Raisa berteriak dengan sangat senang. Hari ini aku pasti akan menang. Belum tentu. Masih ada waktu kok. Fiona menatap pancing dengan fokus. Dengar-dengar kita bisa meminjam peralatan dapur mereka. Jika aku mendapatkan ikan besar, kita buatkan sop saja untuk Isabel. Isabel sontak tersenyum dan menjawab, boleh tuh. Berarti aku bisa menikmati sop ikan yang paling segar. Raisa tiba-tiba bertanya, oh iya, apakah kamu sudah menanyakan kenapa kapten itu begitu mengistimewakan kita? Apakah dia mengenalmu? Mendengar Raisa kembali mengungkit kapten yang menyebalkan itu, Isabel langsung menggigit gigi. Di saat inilah terdengar suara bising dari kejauhan. Selanjutnya seseorang berteriak, astaga, mereka tampan sekali.